Baik, kembali lagi dengan saya Jeffrey Ilham Mingkau ya. Mingkau itu singkatan dari Al-Minangkabawi ya. Baik, saudara-saudara semua, kembali lagi dengan saya hari ini. Mungkin kita akan berdiskusi secara online. Hari ini pembahasan kita lebih ke bagaimana saya memandang beberapa hal yang saya lihat beberapa akhir ini. Entah itu keresahan saya, mungkin atau bisa jadi keresahan Bapak Ibu semua. Saya melihat belakangan ini banyak hal-hal yang menurut saya itu sangat yang tidak boleh terjadi dalam konsep kita berkehidup. Banyak saya melihat anak-anak sekarang begitu leluasa, begitu tidak merasa terbebani untuk menjawab secara tidak hormat kepada orang yang lebih tua, maupun yang lebih parah lagi sekarang saya dapati beberapa kasus yang begitu lancang kepada orang tuanya. Menurut sudut pandang saya ada struktur yang salah di dalam kehidupan kita selama ini. Entah sistemnya yang salah, sistem pendidikannya yang salah, atau memang budaya ini sudah mulai berubah. Namun menurut hemat saya budaya yang seperti ini tidak harus terjadi. Ini budaya yang kurang elok dilakukan untuk kedepannya. Karena orang berpikir sopan santun itu adalah suatu hal yang sudah kuno ya. Menurut saya tidak. Kenapa? Sopan santun itu adalah pondasi dasar yang harus kita jalani. Pak, banyak kok orang yang sopan santun ujung-ujungnya korupsi. Nah, konteks itu kita kembalikan. Itu konsep orang korupsi itu kan orang-orang dewasa yang telah melalui beberapa tahap baru dia bisa korupsi. Tapi kan berarti ada yang salah dong dengan dasar yang dia miliki. Ya pasti korupsi itu kan ada kesempatan, ada niat tidak baik dari orang tersebut atau niat buruk, maka terjadilah korupsi. Nah, daripada itu mungkin ada yang harus kita lihat lagi. Sistem apa yang mungkin terjadi pada kita belakangan ini, karena saya agak miris bagaimana rasa hormat itu sudah mulai tidak dijalani oleh orang-orang yang ada saya lihat di sekitarnya. Memang tidak semua, namun saya merasa sudah hampir 80%. Karena saya dulu masih ingat waktu saya masih kecil pun, saya belum terlalu tua ya, tapi saya melihat bagaimana kami menghargai orang yang lebih tua. Saat kami mau lewat, saya permisi dulu. Orang lewat, saya nyapa dulu. Selamat pagi Pak, permisi. Adapun terakhir kadang saya makan di suatu tempat, ada orang yang lebih tua daripada saya mau pergi, saya bilang setelah saya bayar makanan saya lalu ngomong, Pak, saya duluan ya. Walaupun secara saya tidak kenal orang tersebut, ketemunya ya pertama kali di warung tersebut. Tapi karena saya berpikir dulu, saya belajar budi pekerti, saya belajar pendidikan Pancasila, pendidikan moral Pancasila, PMP, bagaimana saya menjaga moral saya. Yang pasti ya terlepas dalam suatu konsep kita satu negara, apalagi dia satu agama. Kalau kami dalam Islam satu agama itulah pasti saudara. Nah kembali lagi, ini kita kembali lagi konsep kita sebagai manusia. Nah ini peradaban yang harus jangan dihilangkan. Jadi bagaimana harga menghargai itu adalah konsep komunikasi yang harus kita jalani. Kita harusnya punya batas. Sekarang saya pikir orang-orang yang seperti ini kadang merasa sudah tinggi pendidikannya, jauh jam terbangnya. Nah maka berubahlah cara mereka berbicara, berubahlah cara mereka berpikir. Nah apalah itu, orang cuma ini cuma itu, saya udah ke sana ke sini. Nah konsep dasar ini yang harusnya kita rubah. Bagaimana kawan-kawan? Kalau kawan-kawan merasa setuju dengan apa yang saya sampaikan, mungkin nanti kita bisa diskusikan. Ini hal-hal yang sensitif yang harusnya kita bahas. Kita sebagai orang dewasa maupun saya sendiri masih merasa anak muda, ya harus kita jagalah kultur-kultur yang telah diberikan oleh leluhur kita. Ya sopan santun itu bukan berarti kita kacung dalam konsep mengiyakan semua yang orang rasa. Jangan jadi people pleaser juga. Apapun hal yang merasa tidak enak, tidak. Konsep berpikir sopan santun itu adalah yang pasti benar adalah benar, yang salah ya harus salah. Nah konsep ini yang harus dijalankan dengan sesuai dengan jalurnya. Nah tapi
Tapi dalam etika sopan santun pasti harus mengerti namanya struktur, mengerti batas. Iya, ada batas secara sosial, ada batas secara historikal maupun batas-batas yang lain mungkin bisa kita sama-sama pelajari. Jadi kalau kami orang Padang bilangnya babate. Babate itu artinya berbatas. Setiap hal-hal yang kami lakukan berbatas. Mungkin Bapak Ibu kalau pernah lihat, saya gambarkan ya, kalau kami di kampung itu ada namanya pematang. Pematang itu bentuknya kalau kita pergi ke sawah itu, nah di sawah itu dibikinin kayak gundukan tinggi. Ya, kalau Ibu bisa searching lah pematang sawah. Pematang itu ada batasnya. Jadi setiap tanah atau sawah yang kami miliki itu ada batasnya. Batas itu sudah pasti disetujui, disepakati. Biar ada batasnya. Bayangkan Bapak Ibu kalau suatu sawah itu tidak ada batasnya, tidak tahu mana yang hak kita, mana yang kewajiban kita. Nah, itulah fungsinya batas, atau bahasa kaminya pematang. Konsep pematang sawah. Fungsinya banyak sekali. Saya kembali dulu ke pematang sawah. Pematang sawah itu untuk mengatur bagaimana padi tadi bisa tetap ada airnya. Dan kami juga bisa berjalan di situ, juga bisa melihat, oh ini batas sawah kami, bisa ditanami yang lain-lain. Nah, pematang sawah saja yang secara benda yang mohon maaf ya saya bilang tidak bernyawa dan berpikir ada batasnya. Apalagi kita sebagai manusia, batas ini yang harus kita pahami secara benar dan diterima dengan hati. Mungkin itulah topik diskusi pada hari ini. Mungkin kawan-kawan kalau ada ide-ide pun ada sesuatu yang mau disampaikan, kita pasti kolom komentar. Terima kasih. Salam persatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.